Fitriani dari kelas 6 M2N Nazhatul Tulab Prajan Camplong Sampang. Di sini saya akan menerangkan tentang amar dan nahi dari kitab Usul Fikih yang dikarang oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Segaf yang dipandu oleh Ustadz Amir Faad LC. Al-awwal, ta'riful amr. Ma huwa al-amr? Huwa al-istid'a'ul fi'il biqauli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Perintah itu adalah suatu permintaan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Contohnya seperti saya diperintahkan oleh kiai untuk mengerjakan tugas-tugas seperti vlogan ini. Maka itu adalah suatu perintah yang dilakukan dari atasan kepada bawahan. Thaniya, yang kedua, sighatul amri. As-sighatu ad-dallatu 'alal amri hiya sighatul if'al. Wa mithluha kullu ma yadullu 'alal amri. Bahwasanya perintah menggunakan sighat atau lafaz amr, contoh if'al, kerjakanlah. Maka kata lah tersebut itu adalah menunjukkan kata perintah. Setiap fi'il amr yang berada di fi'il sulasi mujarrad itu menunjukkan kata perintah. Salitan, yang ketiga, sighatu if'al indal itlaqi huwa tajarrudi anil qarinah tamul wujub. Sighat amr atau if'al yang mutlak dan sepi dari dalil atau pandangan lain, maka itu membawa hukum kewajiban. Jadi sebenarnya hukum amr itu adalah wajib. Hukum perintah itu adalah wajib untuk mengerjakannya. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya perintah itu wajib dilakukan dan perintah itu dilakukan dari atasan kepada bawahan. Rabi'an, yang keempat, idza wujidat qarinah as-sharifah 'anil wujub lam yahmil 'anil wujub. Wa hamlu 'ala ma taqdiyal qarinah. Ketika ada qarinah atau dalil yang mengubah jadi hukum wajib kepada hukum selain wajib, maka hukum tersebut mengikuti hukum yang dibawa oleh qarinah tersebut. Seperti contohnya, mudirah atau nyai sepuh itu memakun semua santri putri Nazhatul Tulab itu untuk berdiri di depan masjid. Itu adalah perintah yang pertama sebelum ada qarinah atau dalil lain yang menunjukkan perintah itu untuk melakukan hal lain. Lalu ketika itu mudirah itu adabu kembali. Semua santri putri Nazhatul Tulab berdiri di depan masjid kecuali kelas 3 SLTA. Maka yang dikerjakan itu adalah perintah yang kedua. Perintah setelah datangnya qarinah tersebut. Yang kelima, al-amru la yaqtadi tikrar illa idza dalla dalilun ala qasdi tikrar. Amr atau perintah tidak menunjukkan untuk diulang-ulang kecuali nanti ada dalil lain yang mengatakan untuk diulang-ulang. Contohnya seperti adzan. Di masjid sebelah sini adzan dan di pondok sebelahnya itu juga mengikuti adzan. Maka apabila masjid yang di sini itu adzan terlebih dahulu, maka yang wajib kita jawab itu adalah adzan yang di sini. Jadi adzan di masjid lainnya itu tidak wajib untuk kita jawab. Yang keenam, al-amru al-mu'allaqu bi syartin aw sifatin yaqtadi tikrar. Amr atau perintah yang bergantungan dengan syarat atau sifat, maka perintah tersebut menunjukkan untuk diulang-ulang. Seperti orang junub. Ketika orang tersebut junub, maka diperintahkan untuk mandi besar. Maka ketika orang tersebut junub kembali, maka diperintahkan kembali untuk melakukan mandi besar kembali. Sabian, yang ketujuh, al-amru la yaqtadil faur. Bahwasanya perintah itu tidak menunjukkan untuk kesegeraan. Seperti contohnya itu orang yang sedang haji. Orang yang haji itu memang hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Akan tetapi pekerjaannya melakukan haji itu di waktu yang tertentu tidak menunjukkan kesegeraan untuk melakukan haji. Dikarenakan haji itu dilakukan hanya pada bulan Dzulhijjah.
Yang kedelapan, al-amru bisyai'in amru biha la yatamu fi'il illa bihi. Perintah terhadap sesuatu yang akan menjadi perintah terhadap sesuatu yang menjadi penyempurna terhadap apa yang diperintahkan tersebut. Seperti orang sedang sholat, seorang wanita sedang sholat, yang dipakai oleh wanita itu adalah mukena. Maka mukena itu adalah salah satu benda yang dapat menyempurnakan kepada pekerjaan sholat tersebut. Tasian, yang kesembilan, mata yakhrujul ma'mur an ahdatil amr. Kapan makmur, orang yang diperintahkan, keluar dari perintah, yaitu orang yang diperintahkan bisa keluar dari perintah setelah selesai melakukan perintah tersebut. Sekarang saya akan menerangkan tentang nahi. Apa itu nahi? Yaitu adalah sebuah larangan. Yang pertama, di sini saya akan menerangkan tentang ta'rifun nahi, pengertian nahi. Arafa Imamul Haramain an-nahi biqaulihi istida'ut tirku biqaulihi liman huwa dunahu ala sabilil wujub. Larangan adalah permohonan untuk meninggalkan sesuatu dengan menggunakan ucapan terhadap orang yang ada di bawahnya. Yang kedua, sifatun nahi dalalatihi hiya la taf'il. Bahasanya atau sirutnya larangan menggunakan lafaz la taf'il. La taf'il itu adalah jangan mengerjakan. La tersebut adalah la nahi. Yang ketiga, walafdun nahi yatlaqu 'alal muhrimi wa makruh bi khilafi la taf'il wa nahwuhu fa innahu 'inda tajarrudu 'anil qara'ini wa yahmilu 'ala tahrim. Jika ada lafaz larangan, maka itu memutlakkan atas keharaman atau kemakruhan, kecuali menggunakan lafaz la taf'al. Itu sudah mesti hukumnya haram. Dan jika menggunakan lafaz selain lafaz la taf'al, semisal menggunakan lafaz isyarah atau arahan nasihat, maka hukumnya bisa makruh dan haram. Yang keempat, an-nahyu bi syai'in amara an diddihi. Larangan terhadap sesuatu akan menjadi perintah atas sebaliknya. Yang kelima, an-nahyu taqdi tikror. Larangan menunjukkan berlaku untuk berulang-ulang kecuali ada dalil lain atau qarinah yang memalingkannya. Yang keenam, an-nahyu yadullu ala fasadil munahi anhu fi idati awil mu'amalati. Larangan itu menunjukkan terhadap kerusakan sesuatu yang dilarang. Jadi di sini saya lupa menjelaskan tadi bahwasanya hukum dari nahi tersebut adalah haram. Hukum asal dari nahi tersebut adalah haram. Jadi sebelum ada qarinah yang menunjukkan atau dalil lain yang menunjukkan untuk berpalingnya dari hukum keharaman tersebut, maka yang dilakukan adalah hukum yang pertama, perintah larangan yang pertama. Cukup sekian presentasi dari saya dari kitab Usul Fikih yang dipandu oleh Ustadz Amir Faad LC. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.